ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Ya. Tapi requestnya langsung Ustadz katanya yang bacakan soal Oh, dan langsung jadi jawab. masalah ke-38. Masalah 36. Bagaimana menanggapi mereka? Masalah 36 Pak Ustadz. Masalah 36 itu kalau tidak salah 36 37 itu Salafi dengan Syiah. 36 37. Ingat saya insyaallah kalau 36 37. Karena itu yang paling banyak ditanya orang. Nah, itulah yang paling banyak nanti menghujat saya di internet. 36 37. Masalah 36 dan 37 Pak Ustadz. Bagaimana menanggapi mereka? Ya kita ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bidah. Maka kita jelaskan sesuai dengan yang ada. Apakah jika habaib udah habis, tak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau ada orang siapapun dia, maka kalau dia salah ya mesti diluruskan. Masalah 36 37, 36 masalah Wahabi, 37 masalah Syiah. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tentang masalah kebatilan, tentang masalah selengkap-lengkapnya. Innan nasa kullahum aulad baghaya. Semua manusia itu anak zina. Ma khala syi'atana, kecuali Syiah, kata mereka. Ekstrim. Semua manusia ini kata dia anak zina, kecuali Syiah. Kalau ada orang tidak sakit hati dibilang anak zina, berarti peka. Nikah mut'ah dalam kafi itu lengkap semua saya tuliskan. Nah, jadi kita mesti luruskan siapapun orangnya. Kalau dia keliru mesti diluruskan. Jadi saya tujuan saya menuliskan 36 37 itu adalah supaya kita kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jangan terjebak kepada ahlul bid'ah wad dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz UAS itu sudah Ustadz. UAS itu U-nya itu Ustadz. Nah, jadi jangan merasa berdosa kalau manggil UAS. Kami semua sehat. Saya ingin tanya tentang masalah 31. Di masyarakat Banjar ada kebiasaan laki-laki pakai cincin swasa, emas yang bercampur perak. Masalah ke-31. Masalah 31 kalau hard cover sampul tebal. Masalah 31 itu halaman 307. Oh, 307. Kalau di sampul tipis berapa Ustaz? 338. 338. 307. Masalah pakai cincin emas. Ini nampaknya nyindir cincin saya. Cincin saya ini perak. Ada perak. Ada juga yang ngasih emas saya jual. Hadis pertama, annahu naha an khatamiz zahab. Nabi SAW melarang cincin emas. Hadis kedua, ra'a khataman min zahab. Nabi melihat ada orang pakai cincin dari emas fi yadi rajulin, di tangan seorang sahabat. Fanaza'ahu, dicabut Nabi langsung cincinnya dari tangan orang itu. Fatarahahu, dilemparkannya, dibuangnya. Kata Nabi, ya'amidu ahadukum ila jamratin min nar. Ada di antara kamu yang sengaja pakai cincin dari api neraka. Fa yaj'aluhu ma fi yadihi. Fa yaqulu fa qila lirrajul ba'da ma dhahaba. Setelah itu Nabi pergi. Fulan, kamu mau enggak ambil cincinmu lagi? Kata dia tidak. Yang sudah dibuang Nabi tak mungkin aku ambil lagi. La akhudhuhu abadan. Sampai mati tak akan ku ambil. Wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah melempar, membuangnya. Hadis ketiga. Hadis ketiga, annahu sami'a Ali bin Abi Talib yaqul inna Nabi Allah akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban. Nabi mengambil sutra, diletaknya di sebelah kanan. Lalu Nabi mengambil emas, diletaknya sebelah kiri. Apa kata Nabi? Inna hadaini haramun. Emas dan sutra ini haram ala dhukurin,
'ala dzukuri ummati, bagi umatku yang laki-laki. Nah, sekarang pendapat Imam Nawawi. Wa amma khatimudz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun 'ala rajuli, haram bagi laki-laki bil ijma', berdasarkan ijma' kesepakatan konsensus ulama. Wa kadza law kana ba'duhu dhahaban wa ba'duhu fiddah, begitu juga kalau sebagiannya emas dan sebagiannya perak. Emas dicampurnya dengan perak, kata Imam Nawawi haram juga. Hatta qala ashabuna, sampai sahabat kami, maksud sahabat kami dari kalangan ulama mazhab Syafi'i berkata, lau kanat sinul khatim zahaban, seandainya mata kepala cincin itu emas, au kana mumawwahan bidzahabin, atau dia dibalut dengan emas, dalamnya perak, lalu kemudian di luarnya itu disepuh dengan emas, yasir, emas sikit tapi masih emas, fahuwa haram, maka dia tetap haram. Li umumil hadisil akhar, berdasarkan hadis yang lain, fil harir wa dhahab inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hil li inasiha, haram bagi yang laki-laki, halal bagi yang perempuan. Bersifat umum. Jika gerigi mata cincin itu emas, contohnya cincin saya ini yang putihnya ini perak, lalu kemudian giginya emas, giginya itu kuning, ini kuning tapi ini bukan emas, giginya itu dibuatnya emas, maka itu pun juga. Bagaimana cara membedakan ada emasnya dengan tidak? Dimasukkan ke dalam besi, nampan besi, habis itu dibakar. Kalau nanti misah dia ada emasnya, memisah dia, menggumpal ada emasnya, ada peraknya, maka itu yang dimaksud laukana ba'duhu zahaban wa ba'duhu fiddatan, sebagiannya emas, sebagiannya perak. Adapun kalau kita lihat nanti Ustadz Tuan Guru cincinnya kuning, itu bukan emas, itu adalah disepuh, dikrom dengan air emas. Air emas itu kalau dibakar tidak menggumpal, karena air emas itu bukan emas. Air emas bukan emas. Yang ada, kalau ada emasnya itu kalau dibakar dia menggumpal, dia memisah dia nanti. Yang tidak, yang ragu, bawalah ke toko emas, bakar, terpisah dia nanti. Ini peraknya, ini emasnya. Emas putih misalnya, emas putih itu 80%-nya emas, 15%-nya perak, 5%-nya nikel. Emas putih itu isinya 3, emasnya 80, peraknya 15, nikelnya 5. Itu maka warnanya berubah jadi putih, tapi dia tetaplah emas. Nah, jadi jangan itu kau pakai emas putih itu kan haram. Kalau warnanya putih nggak apa-apa. Enggak, dia bukan warnanya, itu kadar emas yang ada di dalam. Tapi ini saya ambil pendapat Imam Nawawi yang memakai mungkin dia baca kitab lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas saya tidak memakai emas, saya emas putih, saya pakai perak murni saja atau besi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan masalah ke-37 halaman 316. Halaman 316 maksudnya ini mungkin buku sampul tipis Ustaz. Hah? Yang tebal. Halaman 316. 316. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Yang dimaksud hari Allah itu apa? Maka kata ahli tafsir, yang dimaksud ayyamillah di situ adalah
bini'amillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat jantung, ingat nikmat hidup. Tapi ada nikmat yang lebih besar di antara semua nikmat, adalah nikmatnya datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya kalau ada orang buat maulid, itu sedang mengamalkan wa dzakirhum bi ayyamillah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya Abbas. Abbas bermimpi melihat saudara kandungnya Abu Lahab masuk neraka. Lalu Abbas bertanya, "Hai Abu Lahab, kamu masuk neraka itu panas apa dingin?" Kata Abu Lahab, "Panas, tapi azab saya diringankan setiap hari Senin. Li'annahu lamma basyarathu Suwaibah, ketika Suwaibah datang memberikan kabar bimilad ibni akhihi, karena anak saudaranya sudah lahir, Muhammad bin Abdullah SAW, a'taqaha, maka saat itu juga Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Suwaibah, karena kau yang membawa berita ini aku senang sekali, maka sejak malam ini kau bebas, kau tidak lagi jadi budak hamba saya, kau sekarang jadi orang merdeka, wahai Suwaibah." Abu Lahab itu kafir, tapi kemudian diringankan azabnya setiap hari Senin. Bersairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi, apa kata beliau? "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu." Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dikecam, dicela, tabat syadahu fil jahimi mukhlida, dia kekal selamanya dalam api neraka jahanam. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daima, ada riwayat menyebut bahwa setiap hari Senin yukhaffaf anhu lis-sururi bi Ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Fa mawwadnu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid. Sekarang pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang maulid, fata'zimul maulidi, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, lalu membuatnya secara terus menerus tiap tahun, qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun, dia dapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Aslu amalil maulidi bid'atun, asalnya membuat maulid itu bid'ah. Ini yang banyak dipotong sekarang. Asal membuat maulid itu bid'ah, potong. Ini bahayanya kalau orang tukang khitan jadi ustad. Baca sampai ke ujung. Lam yunqal an ahadin minas salafis salih, tidak ada riwayat dari salafus salih minal qurunis salatah, dari abad 1, abad 2, abad 3. Walakinnaha, akan tetapi ma'adzalik qad istamalat ala mahasina, dia mengandung banyak kebaikan-kebaikan, wadiddiha, banyak juga efek negatifnya. Faman taharra fi amalihal mahasin, siapa yang buat maulid dan dia mencari yang baik-baiknya dalam maulid itu, wa tajannaba dhiddaha, lalu dia jauhi yang mungkar-mungkarnya, jangan ada campur aduk laki-laki perempuan, jangan ada perbuatan mungkar di dalam, kana bid'atan hasanah, maka membuat maulid itu adalah bid'ah hasanah. Syekh Atiyah Shaqar menganjurkan maulid, Syekh Yusuf Al-Qardawi menganjurkan maulid, Syekh Muhammad Ibn Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Lalu kemudian pula Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya, bin nisbati li ba'dil khutabah, kalau ada khutib idza khatabu yaj'aluna lil khutab munasabat, ada khutib Jumat, tapi dia momen-momen pas kebetulan satu Muharram dia khutbah tentang hijrah,
Pas kebetulan Rabiul Awal, dia khutbah tentang kelahiran Nabi. Pas kebetulan 17 Ramadan, dia khutbah tentang nuzul Quran. Apa hukumnya khatib yang membuat suatu momen judul kajian sesuai dengan sejarah Islam? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Hadza jayyid. Good. Bagus. Hadza thayyib. Bagus. Kan itu. Misalnya saya ceramah, saya punya jadwal ceramah. Pas kemudian momen Rabiul Awal, saya umumkan, jamaah sekalian, malam ini ceramah kita tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan baca-baca Maulid Pak Ustaz. Loh, Maulid Al-Barzanji, Maulid Al-Busiri Burdah, Maulid Simtud Durar, Maulid Adhiyaul Lami, isinya tidak keluar dari 3. Yang pertama, sejarah Nabi. Yang kedua, puji-pujian kepada Nabi. Yang ketiga, doa solawat. Itu aja sebetulnya isinya. Jadi apa salahnya kita baca 3? Membacakan sejarah Nabi. Sama 17 Agustus membacakan sejarah proklamasi kemerdekaan. Jadi mengenang para ulama boleh. Kenapa mengenang Nabi tak boleh? Usbu Muhammad bin Abdul Wahab, seminggu mengenang perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, boleh. Apa salah? Ini tentang masalah mengenang Nabi Muhammad. Dulu ada baliho besar-besaran di jalan tol, kajian sirah, besar tulisan, kajian sirah. Pas kebetulan 12, pas kebetulan bulan Rabiul Awal. Jadi di komen orang di bawah, oh ternyata kalau kajian sirah boleh, maulid nggak boleh. Isinya sama, isinya kan sejarah Nabi. Ya, oleh sebab itu maka itu tentang masalah ke-33. Menurut Ustadz pribadi, bagaimana pendapat Ustadz dengan TikTok? Yas'alunaka 'anil TikTok. Fihi ismun kabir. Di dalam TikTok itu banyak dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Tapi rasa-rasa saya manfaatnya itu paling berapa persen lah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi kira-kira apa manfaatnya? Saya rasa tak ada manfaatnya itu. Kalaupun yang ceramah-ceramah itu, ada juga saya tengok beberapa ceramah saya dijadikan orang TikTok, tapi dia menirukan ceramah tidak pakai jilbab. Itu kan mengejek, itu mengolok-olok. Mudah-mudahan dia bertobat segera. Kalau tak bertobat dijepit tanah dalam kubur. Bertobatlah segera. Nah, itu. Jadi TikTok ini apalagi na'udzubillah. Tapi kalau anak-anak kita sibuk dengan hafalan Quran, itu insya Allah dia. Jadi dulu Bapak Ibu adalah salah satu pengurus masjid mengundang saya acara wisuda karantina tahfiz. Jadi saya tanya, gimana kronologisnya nih Pak? Ini di lingkungan kami nih Ustadz Somad, anak-anak ini sibuk dengan main game online di warnet. Akhirnya di masjid itu dibuat karantina, kebetulan pas libur sekolah kira-kira 2 pekan, dibuatlah karantina ngapal juz 30. Apa yang terjadi? Efek dari karantina ngapal juz 30 di masjid tadi, maka berhenti mereka main game online, berhenti mereka main di warnet, karena mereka sibuk dengan hafalannya. Akhirnya orang warnet pula yang marah-marah. Nah ini, jadi ternyata dengan menyibukkan anak-anak kita dengan hafalan Quran ini lebih baik daripada kita marah-marah. Kenapa kamu main game online? Kenapa kamu main HP? Kenapa waktu kamu habis? Tidak, sibukkan aja kepala dia dengan rumah Quran, maka otomatis yang TikTok, game online, PlayStation itu akan tertinggal sendiri karena kepalanya disibukkan dengan hafalan-hafalan Qurannya, seperti anak-anak kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Apakah bayi yang baru lahir terus meninggal itu ditalkinkan juga Pak Ustadz? Doa untuk bayi yang baru meninggal, doa untuk bayi yang baru meninggal saja beda dengan Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Jadikanlah anak ini
menjadi anak yang simpanan orang tuanya. Maksud simpanan di situ adalah bekal orang tuanya menghadap Allah, karena anak kecil bisa memberikan syafaat. Nanti ketika disuruh masuk surga, anak kecil itu menarik orang tuanya. Adapun orang yang dibacakan talqin satu sisi sebagai doa, anak kecil itu apalagi didoakan Pak Ustaz, dia kan tak ada dosanya, tapi satu sisi bermanfaat untuk ibratan lil ahya. Tadi kata Syekh Atiyah Saqar, membaca talqin itu tazkiratan wa ibratan lil ahya. Jadi kalau ada orang baru meninggal kecil, lalu dia komplain, apa ya anak kecil dibacakan marabbuka? Kalau datang malaikat nanti bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakanlah Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa imammu? Katakan Al-Qur'an. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Anak kecil itu kan tidak ada dosanya Pak Ustaz. Anak kecil kan tetap ada janjinya ketika dia berjanji di hadapan Allah SWT. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tetap dibacakannya talqin itu. Kalau ada orang yang komplain itu apa? Fungsinya tidak hanya untuk dia, tapi tazkiratan wa ibratan lil ahya, untuk pelajaran bagi yang hidup. Jadi ketika itu, dan ibu bapaknya yang waktu itu emosinya sedang kacau, maka ketika dibacakan doa itu, maka sesungguhnya itu menenangkan orang tuanya, menjadi pelajaran bagi. Ada orang yang tidak pernah dengar ceramah sama sekali, khutbah nggak pernah, tausiah nggak pernah, apalagi bedah buku 37 masalah populer. Sekali-sekalinya dia dengar ceramah, itulah pas ada orang mati. Makanya itu momen paling bagus membacakan talqin. Sekalian, hai jamaah yang hadir di pemakaman ini, kalau datang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa nabimu? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Katakan Al-Qur'an. Arahkan itu. Nampak dia mana yang paling mabuk sakau, aku situ arahkan. Sekalian untuk ceramah, mumpung hatinya sedang terbuka, mumpung dia sedang takut kepada Allah SWT. Jadi manfaat talqin itu dua, satu untuk yang meninggal, satu untuk yang hidup. Tetap dibacakan untuk mengambil etibar pelajaran, momentumnya jangan sampai hilang. Wallahu a'lam. Ustaz, ini dari tadi ada yang miss call saya terus nih. Pertanyaan titipan. Ya. Ustaz, saya punya istri. Katanya istri saya sering mengupload foto-foto di media sosial. Bagaimana hukumnya dan kaitannya dengan masalah ke-32 tentang foto, Ustaz? Salah 32. 32, Ustaz. Baik. Terakhir ini. Masalah ke-32. Foto. Amma taswir al-hadis al-an, adapun foto modern yang sekarang, alladzi yusallitu fil insan alatan, ada manusia yang menggunakan suatu alat ala jismin muayyan, dipakainya alat itu, fayantabi adzal jismu fil waraqah, dipakainya alat itu, lalu setelah dia pencet alat itu, cekrek, maka terbentuklah satu gambar alal waraqah, di kertas. Terbentuklah gambar di kertas. Fa hadza wal fi haqiqah laisa taswiran. Ini bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena yang dimaksud taswir itu membentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Membentuk matanya, membentuk mulutnya, membentuk rambutnya. Itu yang dimaksud taswir. Sedangkan foto itu bukan taswir. Foto itu adalah menahan cahaya. Cahaya ini sekarang sedang ditahan. Lalu terbentuklah di kertas itu, dengan alat itu terbentuklah gambar. Maka itu bukan taswir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Laisa taswiran, li'anna taswir, sedangkan taswir masdar sawwara ay ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, menciptakan sesuatu dalam bentuk tertentu. Hadzal ladzi iltaqatahu bi hadhihi al-alah lam yaj'alhu ala suratin muayyanah. As-surah al-muayyanah huwa bi nafsihi yukhattib.
Yukhattit al-ain, membentuk mata, al-anfa, membentuk hidung, lubang hidungnya, bibirnya, kakinya. Itu yang dimaksud dengan yusawir. Jadi foto bukan taswir. Jadi kalau ada orang menyamakan foto dengan taswir, yang dimaksud taswir surah di hadis itu adalah patung. Patung. Adapun foto tidak. Nah, ini tentang orang yang menyamakan antara foto dengan patung. Yang saya ambil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasr At-Tariri, fatwa ulama Kuwait, fatwa Syekh Baqit Al-Muti'i, Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan foto bukan. Adapun pertanyaan yang tadi sebetulnya kaitannya tidak, karena kaitan yang SMS masuk tadi ke Ustadz itu sesungguhnya bukan masalah hukum foto dengan patung, tapi yang ditanya foto istri dia di wall FB. Nah, itu sebenarnya. Iya, dia mungkin segan ngasih tahu. Jadi disuruhnya saya ngasih tahu istrinya maksudnya. Jadi kalaupun ibu mau mengupload foto ibu yang dengan bapak atau jauh posenya tidak memancing macam-macam, itu. Oleh sebab itu maka ini hanya menimbulkan fitnah saja itu. Fitnah. Alhamdulillah datang Covid, bermasker perempuan semua sekarang. Nah, itulah maka foto perempuan sekarang tak ada lagi nampak. Oleh sebab itu maka janganlah diupload foto. Nanti foto ibu diambil orang, dikomen orang, dipotong orang, macam-macam. Nah, itu. Oleh sebab itu insya Allah dengan yang saya sampaikan ini Bapak tertolong. Bapak tak perlu sampaikan, tinggal putarkan aja video saya ini ke ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, and share.